pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmadah. Dan kali ini saya akan mewawancarai mungkin pemirsa Cokro TV sudah sangat kangen dan juga sudah menunggu-nunggu wajahnya, idenya, ceritanya dan lain-lain, yaitu Kak Ade Armando. Halo Kak Ade. Halo Nong, halo Aduh, penonton. seneng banget ya ngelihat Kak Ade udah seger, karena kita mungkin selama kalau nggak salah udah sebulan lebih ya Kak Ade. Sekarang tanggal 12 nih. Nah, jadi udah hampir sebulan lebih Bulan. ya Kak Ade tidak berada bersama kita di Cokro TV. Dan tentu saja kalau baca tanggapan-tanggapan dari penonton Cokro TV nih Kak Ade, banyak yang udah nanyain, waduh kemana nih Bang Ade, sampai video rerun aja yang waktu Lebaran kemarin, yang wawancara Ben Sohib kan kita tayangkan ulang tuh Kak Ade. Itu Ya. malah disangkanya itu Kak Ade beneran gitu loh ininya. Saking udah ininya ya, udah kangennya dengan Kak Ade muncul di Cokro TV. Sekarang kita lihat wajah Kak Ade udah segar kembali dan sepertinya akan kembali bersama kita ya Kak Ade ya. Ya, Minggu siap. depan insya Allah ya. Minggu depan insya Allah. Insya Allah akan mengisi lagi Logika Ade Armando, acara program yang jadi favorit pemirsa Cokro TV. Oke, Kak Ade, jadi sebelum Kak Ade muncul lagi nih, tentu saja pemirsa Cokro TV ingin lebih tahu mendalam. Kalau misalnya berkenan nih, Kak Ade cerita tentang peristiwa yang dialami oleh Kak Ade 11 April kemarin ya, yang kita semua itu hampir selama sebulan di Cokro TV ini suasananya duka cita Kak Ade. Apalagi kalau lihat kan video-video di Cokro TV itu hampir semuanya tiap hari tentang Kak Ade. Nah, gimana sekarang nih kondisi Kak Ade selama sebulan ya? 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu lebih di rumah sakit ya Kak Ade ya? Ya. Ya, mungkin bisa cerita Kak Ade buat pemirsa Cokro TV. Ya, terima kasih Nong, terima kasih penonton Cokro TV. Kondisi saya memang sudah jauh lebih membaik ya. Dokter sudah bilang alhamdulillah ini sembuh ya. Tapi memang masih ada di sana sini yang masih harus dipulihkan lah ya. Karena ketika itu kan sebetulnya yang terberat adalah kondisi kepala saya kan. Jadi kalau penonton lihat atau melihat ketika terjadi pengeroyokan, itu sebetulnya yang jadi sasaran utama adalah kepala saya kan. Kalau kepala depan bisa saya tutupi dengan kedua tengah tangan saya, tapi kepala atas belakang itu jadi sasaran utama tendangan-tendangan kan. Nah, jadi yang paling waktu itu dikhawatirkan adalah pertama semua yang saya tidak bisa lindungi, yaitu badan ya, jadi perut, punggung, dan terus kepala dan otak. Nah, alhamdulillah sebetulnya sejak awal pun saya sudah dinyatakan beruntung oleh si dokter. Dokter bilang bahwa otak Anda ini kuat tuh artinya udah ditendang-tendang begitu, sebetulnya kerusakannya tidak seharusnya bisa lebih buruk dari ini ya. Jadi sebetulnya ketika itu dokternya bilang kondisi terparahnya tentu saja saya bisa mati ketika itu. Jadi dokter bilang kalau saja terlambat barangkali 5 menit sampai 10 menit polisi menolong saya. Jadi berhasil menerobos para pengeroyok. Ada kemungkinan bahwa saya akhirnya sudah mati lah, meninggal dunia. Bisa ditolong lagi gitu ya. Kalau nggak ditolong oleh para polisi itu. Kedua adalah kemungkinan kedua damage ya. Damage-nya jadi brain damage yang paling parah tentu saja misalnya bisa sampai lumpuh, bisa kehilangan ingatan gitu ya. Bisa lupa dan seterusnya, itu juga tidak terjadi. Jadi apa yang terjadi pada otak saya, kepala saya itu akhirnya dianggap saya harus beruntung. Saya juga sangat bersyukur pada Allah ya. Ternyata saya masih dilindungi. Jadi dalam waktu 1 bulan itu sebetulnya adalah pemulihan itu. Jadi kemarin ketika diperiksa dikatakan bahwa sudah jauh lebih baik kondisinya.
Dan mudah-mudahan kalau dirawat dengan baik, ya bisa. Mungkin nggak seperti sedia kala. Jadi sebenarnya ada persoalan ini namanya darah ya, genangan darah. Ada darah lah di otak saya itu. Ya mudah-mudahan pelan-pelan bisa bersih sama sekali. Ya walaupun dokter bilang kalau masih ada sisa-sisa sih itu biasa. Jadi saya bersyukur sekali bahwa dalam waktu 1 bulan itu, minggu pertama itu paling berat ya, 1-2 minggu pertama itu yang tidur tuh selalu terganggu, pusing, kepala sakit, ya, muntah, ya, dan terus ya itu yang terutama. Oh ya ini yang cerita lucunya adalah saya kan juga ditendangi di bagian perut gitu ya, Nong ya. Tapi alhamdulillah juga harus bersyukur tidak ada tulang yang retak, tidak ada yang patah apalagi. Dan dokternya bilang begini, Nong, saya bisa selamat seperti itu karena saya gemuk. Jadi rupanya yang ditendang oleh si para pengeroyok ini adalah daging, lemaknya ya Kak Ade. Bukan tulangnya. Jadi ternyata ada untungnya juga ya jadi orang gemuk ya. Tapi saya juga sekarang wajib diet ya, harus. Jadi ini tidak terkait terutama karena pemukulannya, tapi karena karena kondisi kesehatan saya memang dalam usia sekarang tuh saya harus lebih menjaga berat badan, kolesterol, walaupun kolesterol saya oke, darah saya itu prahipertensi kayak gitu-gitulah. Tapi artinya semua saya harus ubah. Jadi blessing in disguise saya jadi harus diet sekarang. Saya kemarin itu selama 1 bulan itu bisa dibilang istirahat yang agak total ya dibandingkan masa-masa sebelumnya. Kalau 2 minggu pertama sih betul-betul bisa dibilang total lah ya. Karena itu tadi, karena saya ada vertigonya gitu, ada gamang tubuhnya. Tapi kalau sekarang pelan-pelan semua membaik. Jadi alhamdulillah kita udah bicara ya Nong ya. Kita lihat kondisinya, kalau dimungkinkan saya mulai balik lagi nih bikin konten lah kira-kira untuk menemui para penonton Cokro TV. Senangnya ya pemirsa Cokro TV. Sampai saya ingat tuh Kak Ade waktu nengok di HCU gitu, Dokter Made tuh bilang ini kayaknya memang Bang Ade ini dilindungi oleh Tuhan karena otaknya harus tetap dipakai. Katanya masih ingat gak tuh Kak Ade waktu itu ya? Jadi memang saya pribadi tuh Kak Ade sangat-sangat merasa gimana ya, nggak nyangka sama sekali gitu ya. Karena kalau ngelihat dari segi penyerangannya kan kita udah khawatir banget gitu. Tapi alhamdulillah ngelihat Kak Ade sekarang ini seneng banget gitu, kondisinya udah membaik dan semoga stabil ya Kak Ade ya. Ya alhamdulillah banyak sekali orang baik ya. Sejak awal ini sih ya, sejak awal pemukulan saya ingat sekali gimana tim saya itu Nong ya, Nong juga tahu kan ada Belmondo, ada JP, ada Rama itu memang betul-betul juga pasang badan kan buat menyelamatkan saya, tapi kemudian mereka terlempar karena memang kaum pengeroyok itu demikian brutalnya kan. Tapi yang kedua harus dicatat tuh apa yang dilakukan oleh polisi, polisi itu luar biasa kemarin itu. Jadi mereka memang nggak sadar karena memang terjadinya pada saat sebetulnya polisi sedang mendorong para mahasiswa untuk pulang kan. Nah ketika itulah ini terjadi, mereka jadi sempat tidak melihat, tapi karena teman-teman tuh JP, Rama, Belmondo tuh berteriak-teriak, ada juga seorang teman jurnalis lainnya yang minta agar polisi segera turun tangan, mereka betul-betul mendobrak tuh. Jadi menggunakan kekerasan tapi secara benar ya, untuk menyelamatkan saya, dan mereka lah yang menyelamatkan saya. Seperti dikatakan dokter tadi, terlambat 5 menit kali 10 menit ini bisa lebih fatal. Dan polisi terus menjaga saya ya sampai sekarang. Jadi polisi juga teman-teman di lapangan juga. Tapi juga saya akan sebut bahwa para mahasiswa sebagian juga berusaha menolong saya ya. Walaupun juga lagi-lagi terhambat oleh banyaknya orang. Yang bersimpati pada saya setelah saya masuk rumah sakit juga banyak sekali ya, Nong tahulah ya, itu banyak simpati datang, ada banyak sekali orang ingin bertemu, tapi saya minta maaf karena rumah sakit sendiri dan polisi meminta agar saya tidak
terlalu diganggu. Jadi ada yang boleh ketemu tapi sangat terbatas. Bahkan bantuan sumbangan, Nong ya, orang memberi sumbangan secara sangat sukarela, seringkali mengirim uang tanpa mengatakan siapa dia, gitu ya. Yang Dan nggak ada penggalangan donasi loh Kak Ade. tidak Bahkan ada. kita banyak tolaknya loh. Maaf ya kalau misalnya ada yang ditolak karena memang kan amanat dari Bang Ade, Kak Ade sama Mbak Nina gitu kan untuk tidak menerima gitu kan. Jadi makanya yang minta nomor rekening ke saya juga saya nggak kasih karena ya itu saya cuma menjalankan Aduh, amanat Nong, ya Kak kenapa Ade. nggak dikasih, Nong? Hmm. Nggak, iya benar. Itu buat penonton, kita bukannya apa-apa ya, tapi memang Nong juga tahu ya kita sepakat nggak kita tidak menolak, tapi memang kita juga tidak menggalang dana sih ya. Tapi yang memberikan ya tetap aja ada, Nong ya, Iya, tetap dengan aja satu dan lain banyak. cara. Ya, itu luar biasa. Jadi, dan tentu saya harus menyebut rumah sakit luar biasa. Rumah sakit tentu saja yang bisa dikatakan lah yang berperan menyelamatkan saya, pelayanan mereka, pengobatan yang mereka lakukan itu super lah, Siloam ini ya. Saya berterima kasih pada dokter-dokter yang membantu saya. Ya dengan ini, dengan sangat seksama lah ya, menyelamatkan saya. Jadi ada banyak pihak, berbagai pihak lah ya. Jadi ini pengalaman yang luar biasa buat saya karena saya jadi tahu ada begitu banyak orang yang baik dengan saya ya. Ada begitu banyak orang yang sejalan sama perjuangan kita di PIS ini, yang mendoakan, yang mendukung, yang saya nggak cuma bicara mereka yang mendukung secara dana ya, yang memberikan dukungan saja sudah cukup menurut saya, mengirimkan karangan bunga, katanya karangan bunga itu penuh sekali waktu itu ya, Nong ya. Saya nggak sempat lihat karena saya terus berada di kamar, jadi cuman orang cerita seperti itu. Buat itu saya terima kasih buat semua. Nah, setelah Kak Ade sedikit pulih seperti sekarang ini atau kemarin-kemarin, Kak Ade sempat lihat nggak video dukungan teman-teman yang kita siarkan di Cokro TV? Misalnya kan ada beberapa acara tuh Kak Ade, itu sempat nggak mungkin teman-teman pada pengen tahu juga ya gitu, apa nyampe nggak nih ke Bang Ade ininya pesannya kayak gitu-gitu? Saya baru nonton belakangan ini, Nong. Jadi selama mungkin sekitar seminggu lah ya terakhir ini saya berani nonton, apa istilahnya, berani atau apalah ya, semua dari yang kekerasannya saya nggak sanggup, jadi saya cuma dengar cerita. Tapi kalau dukungan, doa segala macam, acara-acara di Cokro, di PIS itu saya berusaha nonton, nggak bisa sepenuhnya sih ya teman-teman, karena antara lain apa ya istilahnya, mengharukan ya. Iya. Ya yang mengharukan kan ada begitu banyak orang yang saya kenal ya, atau juga saya nggak pernah dekat, dan kemudian di berbagai acara tersebut menunjukkan dukungan terhadap saya, doa terhadap saya, tetapi juga dukungan terhadap apa yang kita lakukan. Itu kan membuat, seperti Nong katakan, membuat saya bersemangat bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang tidak hanya dianggap penting oleh taruhlah PIS, taruhlah Cokro, taruhlah teman-teman di sini semua, tapi ada begitu banyak orang yang menganggap bahwa ini memang harus dilakukan gitu ya, dan orang-orang yang bicara itu bukan orang-orang yang sembarangan gitu ya, jadi bukan orang-orang, ada orang yang sangat penting dalam artian terpandang, punya posisi dan seterusnya, tapi juga teman-teman yang di kampus kan ada acara Nong yang ada, bukan Nong atau siapa, Sigit ya, suara Sigit yang anak-anak mahasiswa ya, sama itu kan para dosen ya. iya, buat saya kan itu dulu mahasiswa yang saya kenal di kampus kan, dengan apa sih, dengan segala macam kelucuan dan kenaifan, dan tiba-tiba bicara apa, kehebohannya ya, biasa kan dan mahasiswa ya. kehebohannya, dan tiba-tiba sekarang ngomong gitu. Itu juga teman-teman aktivis sosial gitu ya, juga demikian juga dengan
sesama ya misalnya apa tokoh-tokoh seperti Saiful Mujani, Burhan Muhtadi gitu ya. Pemuka Saya agama dari berbagai pemuka agama. agama. Tadi dua nama itu saya sebut karena saya pernah dengan Saiful, saya kan kerja dengan Saiful itu Lama. cukup lama gitu ya. Mm-mm. Jadi ada banyak lah, ada pemuka agama, ada aktivis, ada macam-macam. Saya berusaha saksikan tapi baru belakangan ini saya nonton. Dan seringkali akhirnya belum selesai udah saya kan lama tuh. Itu akhirnya saya nggak bisa menonton sampai habis. Itu sangat mengharukan. Jadi saya nonton lagi deh. Makanya Dan di Cokro ada sejumlah supaya menggampangkan KAD, makanya kita potong-potong tuh KAD. Iya. Jadi Saya mau nggak bilang harus itu. nonton sampai 3 jam gitu. Ya, di Cokro kan ada tuh orang-orang yang ngomong tentang saya. Itu Cokro menempatkan saya sedemikian tinggi ya. Jadi sampai ada acara tiap hari segala macam. Ya thank you, ya kita kan memang seperjuangan. Tapi mendengar teman-teman itu ngomong seperti ini, misalnya contoh, ini sekedar contoh, ada Helmi Hidayat tuh Nong. Iya. Helmi Hidayat itu kan kawan lama banget di Dan udah lama nggak Republika. ketemu juga ya Udah KAD. lama nggak ketemu juga, dan tiba-tiba entah gimana dia muncul di Cokro ya. Ya, ada wawancara, dia nulis gitu kan yang bagus sekali tentang saya. Tulisan-tulisan itu juga membuat saya terharu sih, karena ya membuat saya merasa bahwa I am on the right track lah ya. Kayak apa sih? Ya memang Tuhan nunjukin jadi bahwa ini semua benar-benar dan harus dilanjutkan, nggak boleh berhenti gitu loh. Oke, nah kalau tadi kan kita ngelihat bagaimana dukungan, simpati, solidaritas kepada KAD itu buat kita tuh sangat-sangat mengharukan ya. Saya pribadi tuh KAD gimana ya, nggak henti-hentinya tuh bersyukur banget. Oh ini udah bener nih gitu. Apa yang kita lakukan bersama KAD itu udah bener. Sama sekali malah besar hati gitu loh KAD. Dan ini juga saya berharap ini pasti juga KAD juga akan semakin cepat pulih gitu loh dengan kita bikin kayak gitu. Tapi Kak Ade misalnya di media sosial nih Kak Ade ya, itu juga banyak yang istilahnya itu dalam tanda kutip mengecam nih Kak Ade. Nah ini mungkin saya juga pengen nih ada penjelasan. Kalau selama ini misalnya saya atas nama PI sudah memberikan kronologi, ini kan versi kita nih ya. Tapi kita mungkin pengen langsung nih dengar dari Kak Ade. Kan ada yang misalnya ngecam gini nih. Ngapain sih KAD itu turun ikut aksi mahasiswa gitu kan. Nah kayak gitu-gitu, apa sih siapa itu yang ketika kita bikin kronologinya gitu terus kita bilang bahwa ini mau bikin konten malah diledek kayak apa gitu loh. Dia nggak ngerti bahwa konten PIS itu buat kita itu sangat powerful gitu ya, sangat jadi utama gitu, tapi malah diledekin atau dilecehin kayak gitu. Nah kita pengen dengar sebenarnya tujuan KAD ketika ikut aksi mahasiswa itu apa KAD? Ini bukan ikut aksinya kan sebetulnya, tapi turun lapangan pada saat. Jadi kan ceritanya begini, kita sebetulnya concern mula-mula, kita kan selalu mendukung lah ya gerakan-gerakan demokratis yang konstitusional. Tapi kan kemudian dalam kasus yang kali ini ada beberapa hal yang menarik kan. Yaitu pertama-tama ini adalah dilakukan oleh siapa namanya BEM seluruh Indonesia yang kemudian ternyata terpecah ya. Itu oleh Rizka dibahas tuh di Civil Society Watch ya. Tapi kemudian ada juga soal keterlibatan anak-anak SMA lah kan, ada himbauannya kan. Ada organisir ya. Organisir dan isunya sendiri isu yang menurut saya sih penting. Kalau isunya sendiri isu yang penting didukung lah ya. PMSI ini kan menolak perpanjangan atau perubahan amandemen UUD 45 lah ya, perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi mereka juga dengan benar kemudian mengarahkan sasarannya ke DPR kan, bukan ke Istana Presiden. Jadi menurut saya itu sebuah peristiwa yang saya kan udah lama sekali nggak turun lapangan sejak jadi wartawan dulu.
Dan kebetulan di kantor ada beberapa anak muda yang baru nih jadi Baru masuk aktivis. ya. Nah, si Belmondo, si Rama, si Cindy, sebetulnya kan Cindy perempuan. Terus saya bilang kalau Cindy sama Rizka nggak boleh turun ya, karena mereka perempuan, bukannya saya gender bias, cuman takut kenapa-kenapa sebenarnya kan. Nah jadi ya udah latihan nih ya, Belmondo sama Rama ngelihat kondisi lapangan, gimana orang meliput, gimana kita bikin laporan sebetulnya, dan kita kebetulan juga ada tim produksi yang sudah malang melintang dalam dunia jurnalistik, Om Gunawan kan, ada juga anak baru yang jago kamera. Jadi yuk kita lihat apa yang terjadi di lapangan, tapi sebetulnya saya mengingatkan kita harus selalu hati-hati nih ya, jangan sampai jadi kalau terjadi keributan gitu ya, kita harus segera menepi, mencari tempat yang lebih aman, kayak gitu-gitulah. No? Jadi Kak Ade sendiri sebenarnya sudah ada apa istilahnya instruksi ke tim ini kalau terjadi apa-apa, karena memang kan aksi selalu terjadi apa-apa ya sebenarnya ya. Tapi kan saya menganggap bahwa pertama yang turun nih BMSI nih. BMSI ini tidak punya reputasi buruk nih, track recordnya bukan menghancur-hancurkan apa halte gitu, nggak gitu mereka nih. Tapi saya pengen lihat juga anak STM-nya mana gitu kan. Kalau bisa wawancara anak STM, saya wawancara kan. Tapi benar kita ada instruksi sih, enggak instruksi, cuman saya ingin mengatakan nanti kita belajar di lapangan nih ya. Cuma saya sih menduga itu sebetulnya demonstrasi yang tertib. Kalau saya melihat bagaimana mereka mengorganisir ini mahasiswa ya, BMSI ini tertib, benar. Jadi koordinator lapangannya itu mengarahkan para pengunjuk rasa dengan cara yang menurut saya bisa dipertanggungjawabkan lah ya. Jadi buat saya yang itu tidak terbayangkan akan terjadi, yang pengeroyokan saya itu. Dan itu kan betul-betul sesuatu yang di luar skenario. Jadi kalau dikatakan kenapa ya, karena menurut saya ya memang anak-anak muda ini dan saya sendiri merasa perlu untuk menyaksikan dan melaporkan langsung apa yang terjadi di lapangan buat para penonton. Lebih ke sana sih, kalau ada yang menganggap buat apa ya nggak apa-apa juga kan. Kan masing-masing orang kalau dia nggak mau turun ya nggak apa-apa. Saya nggak bilang lu pengecut lu karena lu nggak mau turun gitu kan. Nggak gitu juga ya, nggak apa-apa. Di kantor juga ada yang turun, ada yang enggak kok. Biasa-biasa aja. Saya nggak ngerti kenapa harus jadi Iya, ada pertanyaan. Makanya saya kalau ada yang bertanya seperti itu, saya dalam kasus Kak Ade ini memang terus terang agak emosi ya. Maksudnya sangat personal banget emosi. Jadi di medsos tuh kalau ada orang yang nanya itu nggak saya jawab, tapi saya jawabnya dengan blok gitu loh. Karena itu sebenarnya ini buat saya itu kayak ukuran ya, ukuran dari ini orang gitu loh Kak Ade, apa ya, prinsip. Lebih baik begitu ya. no. Saya setuju, lebih baik kita anggap ya itu menunjukkan kualitas orang. Betul. Itu aja ya, nggak apa-apa juga sih. Cuman memang yang lucu tuh saya membaca itu Nong, jadi kayak komentator dari orang-orang yang sebetulnya senior, termasuk si itu siapa, Sekjen PAN itu. Oh iya, si Edi Suparno. Edi Suparno, atau ada orang kayak siapa, Rocky Gerung lah, atau Farid Gaban. Oh itu kan lah. Pasti Kak Ade, kayak Rocky Gerung kan kita nggak ngapa-ngapain juga nolak. Iya ya, norak aja dia, supposed to be kalau buat saya sih ya. Anda boleh kritis, tapi Anda jangan sembarangan dong ngomong ya. Kayak misalnya si Edi Suparno kan bilang mengutuk kekerasan yang terjadi kepada AA. Saya AA, ya. Tapi juga mengutuk penodaan agama. Ini kan menurut saya sih, ya lagi-lagi saya minta maaf kan, kan mencerminkan ketidakpahaman beliau ini tentang, misalnya gini, penodaan agama kan, banyak orang yang mengatakan penodaan agama di mana, yang mana ya Pak Edi Parno gitu kan. Edi Parno sebetulnya harusnya menunjukkan saja di mana. Pertama-tama jelas itu tetap tidak bisa menjustifikasi kenapa terjadi pengeroyokan yang brutal itu ya, yang beramai-ramai. Tapi kedua, lagi-lagi, kalaulah saya memang menodai agama, saya pasti akan minta ampun dong. Saya juga takut pada Allah kok. Jadi tentu saya takut pada balasan Allah kalau saya sampai menghina agama saya sendiri kan. Tapi saya nggak tahu di mana letak saya menodai agama. Atau Farid Gaban yang mengaitkan dengan saya ini sekarang menjadi liberal katanya, karena mengatakan bahwa
sholat itu 3 3 waktu, waktu. bukan 5 waktu. Mm. Itu kan lagi-lagi ya kan selama ini tuduhan terhadap saya menodai agama karena mengatakan sholat 3 waktu, Allah bukan orang Arab. Tapi ya kita pakai akal sehat, kita akan tahu bahwa itu semua adalah tidak bisa dong disebut sebagai penodaan agama. Orang tuh, dan makanya saya bilang tadi Helmi Hidayat menjadi penting karena walaupun mungkin saya merasa malu disebut begitu ya, tapi ketika Helmi bilang saya bersaksi bahwa Ade Armando sholat 5 waktu tuh, kan seharusnya emang bukan untuk diumbar ya, Nong ya. Iya. Tapi buat saya itu penting pernyataan itu. Bagi orang-orang yang masih menyangka saya ini misalnya anti-Islam atau apa. Memang lebih menarik mendengarkan omongan orang-orang itu tuh, Nong. Yang ya lucu-lucu kan jadinya. Iya. Apalagi Rocky Gerung. Tapi ya sudah seperti Nong bilang, dia sih nggak usah didengerin lah. Ya saya juga nggak mau dengerin, cuman lucu aja mendengar ucapan-ucapan mereka. Ya Nah kan itu membuat saya ya sebenarnya yang disebut dengan penista agama atau penodaan agama itu kan lebih kepada pemikiran KAD kan. Jadi ya bukan tapi pada misalnya kita kan perilaku KAD sendiri itu jauh banget dari penista ya, agama, sangat-sangat ya banyak orang bersaksi gitu bahwa ya nggak seperti itu gitu loh. Ini ya kan lebih kepada pemikiran kan. nggak, dan tapi pemikiran saya pun kan bukan pemikiran yang, jadi misalnya gini, kalau Rocky Gerung kan pernah bilang kitab suci itu fiksi kan. Fiksi ya. Saya sendiri tidak akan menuduh dia menodai agama karena itu pandangan dia. Tapi itu masih lumayan buat orang yang, kalau Anda betul-betul percaya pada agama, akan merasa tersinggung gitu ya. Kok kitab suci yang saya junjung tinggi itu disebut fiksi kan? Tapi kalau saya kan misalnya mengutip Quran yang bilang bahwa sholat itu ya memang di Quran tidak ada sholat 5 waktu kan? Atau soal Allah bukan orang Arab, itu kan logika dasar kan. Udah saya bilang Allah bukan orang Arab kan. Kenapa ada tuduhan penodaan agama terhadap itu? Jadi menurut saya pemikiran saya pun bukan pemikiran yang seperti mengejek, menghina, mempertanyakan agama. Saya sih merasa begitu, karena itu saya selalu kepengen buat dengan orang-orang seperti Edi Suparno nih, yuk kita ketemu di depan publik, tapi ya jangan cuma berdua, atau jangan cuma orang terbatas. Terus dia cerita sama saya, ungkapkan gitu ya, apa yang dia sebut sebagai penodaan agama. Karena kalau tidak ya saya jadi setuju ketika teman-teman mengatakan yuk kita gugat ya. Karena memang kata penodaan agama di Indonesia kan efeknya serius. Saya itu hampir mati itu kan barangkali ya karena dianggap menodai agama. Jadi kalau ada orang menuduh saya menodai agama, itu implikasi pernyataan dia itu serius kan? Betul. Jadi menurut saya ya dia harus bisa menjelaskan. Kalau tidak, ya artinya dia sedang mendorong saya ke ke petaka lah ya, kepada posisi di mana ada orang-orang yang akan menganggap bahwa darah saya halal, misalnya kan begitu. Iya. Ya, jadi Ketika ya istilahnya itu menjustifikasi tuduhan orang selama ini yang kemudian melakukan kekerasan terhadap KAD. Padahal betul. secara hukum, secara legal itu nggak pernah dibuktikan kalau KAD ini adalah penista agama atau penodaan agama kan. Gitu. Ya taruhlah mereka berdalih dan mengatakan Ade Armando tidak pernah dihukum karena kebal gitu. Tapi gini deh, kita jujur-jujuran aja, kita duduk sama-sama di depan publik, terus Pak Edi Parno jelaskan kapan saya dianggap menodai agama. Saya kalaupun nggak mau dibawa ke pengadilan ya, tapi menurut saya kalau dia tidak bisa membuktikan, ya menjadi benar apa yang dilakukan oleh kuasa hukum saya yang membawa kasus ini karena hukum, karena bukan karena saya benci atau siapapun benci sama Pak Edi Parno. Tapi di Indonesia orang harus tahu, menuduh orang lain sebagai penoda agama itu implikasinya serius. Sangat, ya. Karena serius, dia juga harus serius ngomongnya. Kalau tidak, sebenarnya gampang, bilang minta maaf, saya tidak bermaksud begitu. Saya juga kalau salah minta maaf, saya sudah pernah kok melakukan permintaan maaf. Malah kalau dalam kasus Sekjen PAN ini, Edi Suparno ini sebenarnya somasi awalnya itu tuh sangat simpel KD. Cuma meminta tweetnya itu tuh dihapus.
Itu Oke. aja sih sebenarnya. Jadi bukan hanya minta maaf. Mungkin kalau minta maaf itu gengsi lah ya sebagai petinggi partai. Ya kan kalau tweet dihapus itu kan diam-diam kan bisa kan Ya, Kak. Dan tato itu hilang ya. ya, dan itu kan kita anggap sebagai permintaan maaf. Jadi simple banget, tapi ya Ya, yang terjadi kan tidak seperti itu ya, ternyata ya, ya. ya. Bahkan justru malah kalau mungkin Kak Ade tahu juga atau pemirsa Cokro TV tahu, malah Sekjen PAN ini melaporkan balik gitu kan Iya, tim kuasa kuasa hukumnya hukum. Kak Ade. Iya, iya. Ya Nah, itu kan, Ade, ya itu menurut saya, saya betul-betul ingin mengajak semua elemen masyarakat, apalagi para petinggi untuk yuk kita belajar berdemokrasi ya, deliberate demokrasi. Jadi kita betul-betul membangun kesadaran kita demokrasi, kesadaran kita tentang misalnya salah satu prinsip dari kebebasan sipil kan kebebasan bicara. Kan kita harus bela itu kebebasan bicara. Cuman kebebasan bicara pada saat yang sama juga punya konsekuensi. Banyak orang bilang ini terjadi pada saya karena saya terlalu sembrono lah ya, sembarangan atau terlalu arogan dalam bicara tentang agama. Saya selalu bilang yang mana yang saya arogan, yang mana saya yang Mbrono. sembrono ya. Tapi yang lain pun harus belajar bahwa kalau Anda mengatakan sesuatu itu tidak dengan sendirinya, sesuatu itu dilindungi dalam kebebasan berekspresi. Ada pernyataan-pernyataan yang ya hate speech, misalnya ujaran kebencian, ujaran mendorong orang untuk memprovokasi orang melakukan kekerasan, itu adalah hal-hal yang tidak dilindungi oleh kebebasan berbicara. Menuduh orang menodai agama, menuduh orang fitnah, menuduh dan segala macam. Jadi kita belajar berdiskusi secara dewasa ya, secara serius, sehingga bangsa ini menjadi lebih baik. Saya percaya tuh mereka yang mula-mula saya marah, tapi kemudian saya iba sebetulnya dengan orang yang memukuli saya. Karena pertama saya yakin mereka tuh nggak ngerti. Sebenarnya kenapa harus saya dipukuli? Ketika mereka bilang apa sih kafir atau penghina agama dan kemudian memukuli saya, kalau ditanya ada dicek, sebetulnya mereka tahu nggak kenapa saya dikatakan menghina agama? Saya yakin enggak. Saya yakin itu karena ada orang-orang lain yang memprovokasi mereka. Nah, kenapa saya iba? Karena dalam hal ini saya kan sangat religius jadinya, ya. Artinya gini, saya itu percaya kalau Anda melakukan kejahatan, itu kalaupun Anda tidak dihukum oleh pengadilan, tidak ditangkap oleh polisi dan seterusnya, Anda tuh tetap punya yang harus Anda pertanggungjawabkan ke depan Tuhan kan. Dan Tuhan tuh maha menghitung kan. Tuhan tuh maha adil, bisa menghitung dia apa yang dilakukan orang. Jadi orang-orang yang menendangi saya itu tidak pernah boleh tentram karena Tuhan akan membalasnya. Ya, mungkin bukan pada dia, mungkin pada keluarganya, mungkin pada anaknya, mungkin dalam bentuk saya nggak tahu sakit, cacat. Jadi selama dia belum memohon ampun secara sungguh-sungguh, itu ya karena saya religius, saya percaya ya Tuhan akan membalasnya. Jadi mereka sudah melakukannya tanpa pengetahuan dan kemudian mereka akan dihukum mungkin di dunia dan di akhirat. Itu yang saya bilang, ya saya lebih baik iba saja lah sama mereka. Yang harus kita lawan itu bukan mereka, tapi pimpinannya, mereka yang memprovokasi, mereka yang mendorong kesempitan berpikir itu. Makanya kalau dalam wawancara saya kemarin dengan Habib Mu'annas Al-Aidid itu, tim kuasanya Kak Ade itu, yang sekarang lagi dilacak, dicari oleh pihak kepolisian itu adalah siapa aktor intelektualnya. Karena itu yang lebih penting. Mungkin kalau yang ditangkap sekarang 7 orang ini kan lebih ke pelaku lapangan ya Kak Ade ya. Nah, kalau misalnya si aktor intelektualnya ini nggak ditangkap, ini kan bisa terjadi kepada siapa aja. Sekarang mungkin kemarin ke KD, dan berikutnya bisa ke saya atau ke siapa aja yang dianggap oleh mereka disebut sebagai penista agama juga kan KD. Iya, iya. Iya, yang terpenting adalah mereka dan selain aktor intelektual dalam kasus ini adalah aktor-aktor lain yang selama ini membangun sebuah semacam lingkungan lah ya, ekosistem di mana orang terus-menerus didorong untuk membenci, marah, ingin menyerang yang lain.
menganggap orang lain kafir, murtad, musuh dan seterusnya. Orang-orang ini yang harus dilawan, dan ya itu yang kita lakukan di Cokro, itu yang kita lakukan di PIS kan. Jadi emang membangun narasi-narasi. Anda jangan meminta orang berdamai kalau pada saat yang sama ada orang-orang yang terus menyebarkan kebencian. Sumber konflik itu adalah ujaran-ujaran kebencian itu. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa sebetulnya itu cuma cerminan dari misalnya kondisi politik Jokowi versus lawan-lawan politiknya, saya nggak setuju tuh, ya. Ujaran kebencian itu nggak ada hubungannya sama Jokowi, nggak ada hubungannya sama oposisinya Jokowi. Ya. Memang mereka memanfaatkan ya si para pelaku politik, tapi kan yang kebencian atas nama agama ini sudah terjadi sejak zaman Kristen perang lawan Katolik Protestan dari dulu ya. Kemudian ada ya misalnya kita baca sejarah Nabi kan, itu yang disebut Burhan Muhtadi kan, siapa Farag Fauda ya. Farag Fauda itu dibunuh karena dia menulis sebuah buku yang di dalamnya dia secara jujur menggambarkan bahwa perpecahan di dalam tubuh Islam itu sudah dimulai sejak zaman sahabat Nabi. Setelah Nabi meninggal. Itu faktual, historis. Dan dia dibunuh karena itu. Jadi itu udah sejarah panjang, ya nggak ada hubungannya sama kadrun cebong itu. Itu betul-betul memang selama masih hidup ya, cara pandang sempit dalam beragama seperti itu. Seperti tadi Nong bisa katakan tadi ya, itu bisa terjadi pada siapapun. Dan itu yang harus kita lawan, dalam artian lawan kita tidak boleh berhenti bicara. Itu tugas kita sebenarnya sangat berat untuk mencerahkan ya, mencerahkan masyarakat ini gitu. Nah, Kak Ade, ini kan juga kalau misalnya kita lihat tanggapan itu tadi publik gitu, salah satunya Sekjen PAN, juga ada dari media nih Kak Ade. Misalnya di awal itu di kasus hari pertama malah ya, itu ada tweet dan berita dari teman kita justru itu, yaitu Tempo. Yang sangat kita waktu itu protes banget karena di situ mengeksploitasi kekejaman lah terhadap Kak Ade gitu ya, yang itu nggak layak untuk diungkapkan gitu, kekerasan itu gitu. Selain itu juga ada fakta yang tidak benar, yaitu nah ini mungkin bisa langsung dikonfirmasi ya ke Kak Ade bahwa katanya Kak Ade waktu itu tuh meminta-minta ampun sambil menangis-nangis gitu. Nah, apakah fakta itu tuh benar atau enggak Kak Ade? Karena memang kemudian berita dan tweet itu tuh dicabut ya, tetapi dan mereka Tempo minta maaf, bukan minta maaf kepada Kak Ade, tetapi kepada publik yang saya nggak tahu publik itu siapa, justru nama Kak Ade dan keluarga itu nggak disebut, itu yang sangat saya sayangkan gitu. Permintaan maaf itu kok nggak fokus banget gitu loh. Dan ada keterangannya juga bahwa tetap mengakui fakta si reporter gitu, istilahnya kan seperti itu. Itu artinya kan soal nangis, soal minta ampun itu kan masih ada gitu. Nah, menurut Kak Ade gimana? Mungkin Kak Ade bisa mengklarifikasi soal itu kan? Gitu. Iya, saya juga dengar itu ya. Dan pertama-tama yang jelas itu bohong ya. Jadi tidak akurat atau bohong. Tidak pernahlah saya minta ampun sama orang yang mengeroyok saya kan. Kalau saya minta ampunnya pada Tuhan ya, tidak pada orang yang mengeroyok saya. Kedua adalah saya nangis. Nah, di sini saya melihat ini imajinasi si wartawan atau si wartawan salah lihat atau apa, atau dia ngarang aja sendiri ya. Karena yang jelas saya tidak menangis, saya kan sebenarnya foto videonya kan banyak ya Nong ya. Videonya jelas banget, saya sampai gara-gara permintaan maaf itu, saya tuh sampai akhirnya nonton lagi yang tadinya nggak pernah saya mau tonton, saya tonton lagi berkali-kali tuh nggak ada nangis sama minta ampun nggak ada. Ada juga yang minta ampun dan nangis itu memang Belmondo, dan Belmondo sudah mengakui itu. Iya. Dan saya rasa kalau Belmondo itu wajar, dia minta agar orang-orang berhenti lah ya melakukan kebiadaban itu terhadap kan dia selalu menyebut saya ayah dia gitu ya. Iya. Jadi, nah itu yang saya bilang, Tempo jelas salah,
Tempo jelas tidak akurat, dan menurut saya itu ya lagi-lagi pelanggaran prinsip dasar jurnalistik yang ya sangat basic ya. Kita yang belajar jurnalistik sebetulnya itu, dan saya rasa orang-orang Tempo juga belajar tentang prinsip pertama dari, jadi ada sebuah buku terkenal Element of Journalism dari Kovac, itu yang menyebut prinsip pertama itu adalah kebenaran ya. Anda mungkin aja agak-agak miss gitu dalam menulis, tapi ya kebenaran nggak boleh sampai dikhianati. Dan Tempo yang melanggar itu sejak awal ya. Baru kemudian misalnya seperti itu kan jadinya merusak, ya saya bisa bilang merusak reputasi dan martabat saya ya. Seolah-olah saya udah setelah berani ngomong ini ngomong gitu, begitu digebukin terus saya minta ampun dan nangis-nangis. Nangis-nangis. Ya itu ya enggak saya banget. Tapi buat saya itu ya memang lagi-lagi pertanyaan saya itu kesengajaan atau apa ya? Apakah wartawannya itu sedemikian, mungkin wartawan baru kali ya yang nggak ngerti mana yang, kan harusnya gini, kalau dia ada di sana dia lihat langsung, dan kalau dia lihat langsung dia pasti tahu saya nggak nangis, dia lihat langsung dia pasti tahu saya nggak minta ampun kan. Jadi mungkin kemungkinan pertama dia mendengarnya dari orang lain. Kalau dia mendengarnya dari orang lain, dia tidak boleh menulis Ade Armando minta ampun dan nangis-nangis. Dia harus bilang kabarnya ya, menurut wartawan dari media A begini. Jadi itu kan prinsip-prinsip dasar itu dilanggar. Nah, setelah melanggar prinsip-prinsip itu, Tempo tidak mau bahkan minta maaf atas kesalahan itu dan mengatakan apa yang dilaporkan itu berdasarkan fakta lapangan. Itu pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip jurnalisme yang seharusnya dimiliki. Kalau ini yang melakukan media lain barangkali masih termaafkan karena barangkali media lain tidak punya tradisi jurnalistik yang tinggi, barangkali ya, media yang baru dibikin kemarin kali, media online yang dibikin hanya oleh kelompok-kelompok yang nggak punya kerjaan misalnya. Tapi ini kan Tempo itu kan punya tradisi jurnalistik yang tinggi dari dulu ya. Profesionalisme mereka kan seharusnya terjaga. Apakah sudah sedemikian jeleknya ya, buruknya kualitas para pimpinan Tempo? Jadi buat saya sedih ya, karena sebagian dari orang di Tempo itu sendiri adalah mantan wartawan saya, mantan mahasiswa saya, ada yang pernah kerja bareng dulu ketika saya kerja sebagai jurnalis, jadi junior saya lah gitu ya, yang selama ini saya selalu nilai tinggi profesionalismenya. Tapi ya kali ini ya kembali mengulang sih, sebetulnya ini nggak pertama kali Tempo begini, tapi karena ini barangkali menyangkut diri saya jadi merasa agak sensitif gitu dan mengandang ini sebagai ya buruk sekali ya kualitas jurnalistik Tempo. Tapi kembali saya katakan kepada publik, saya nggak pernah ya minta maaf atau minta ampun atau nangis karena apa yang terjadi. Saya nangisnya lebih karena kayak tadi, terharu karena orang-orang yang mendukung saya dan seterusnya. Oke, terus rencana katanya Kak Ade mau mengadukan soal ini ke Dewan Pers tetap jadi ya? Kita lihat ya, kita nanti deh setelah saya sudah sehat, udah ke Cokro lagi. Nah, Kak Ade, setelah kejadian ini pihak keluarga gimana Kak Ade? Kalau misalnya kita boleh tanya terkait itu. Ya, tadi mungkin saya kurang menyebut ya bahwa yang harus saya berterima kasih dan pertama-tama adalah keluarga saya, karena keluarga saya tidak pernah, itu ketika saya di rumah sakit 2 minggu itu, mereka 2 minggunya ada di rumah sakit juga walaupun tidak boleh di ruangan yang sama ya, dan istilahnya mendukung sih. Jadi saya butuh apa itu disediakan, mereka butuh apa, saya lagi dalam kondisi apa, mereka bantu. Mereka ini sekali menunjukkan support yang sebesar-besarnya pada apa yang saya lakukan. Mereka percaya, mereka tidak pernah mundur sedikit pun, tidak ada permintaan dari mereka, udah ya kita hidup tenang gitu ya, nggak ada tuh. Karena dia tahu bahwa ini buat apa yang
diperjuangkan ini kan untuk kepentingan banyak orang, termasuk kalau Indonesia bisa menjadi lebih baik, ya saya rasa seluruh keluarga saya, seluruh keluarga besar saya juga akan turut menikmatinya. Jadi fully supportive. Itu makanya Kak Ade kan tidak akan mundur ya, maksudnya malah tambah semangat gitu ya. Iya, tidak akan mundur, dan saya minta teman-teman yang lain jangan mundur hanya karena ada ini. Mundur dalam artian ya udahlah, ini bukan urusan kita kali ya. Saya selalu bilang ya, kalau bukan urusan kita, urusan siapa lagi kan? Kalau bukan kita yang berjuang, siapa yang berjuang lagi? Kan lagi-lagi saya ingatkan, kita tidak sedang mengundang orang untuk terlibat dalam perkelahian fisik ya. Kita mengundang orang untuk terlibat dalam perkelahian ide. Nah, jadi buat teman-teman yang berada di kubu sana gitu ya, saya mengajak ya, yuk kita diskusi, kita debat, Anda kasih argumen Anda, kami kasih argumen kami, dan kalau ternyata kita nggak ketemu, ya udah kita saling hormati. Ya, istilahnya lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu pemikiranmu, bagiku pemikiranku. Kalau gitu mau ya. diganti dinnya ya. Iya, dinnya ya. Iya betul. Nah, Kak Ade, kalau kita ingat pidato Kak Ade nih ya, yang di PIS itu, bahwa Indonesia itu memang begitu indah, bineka, apa namanya, ya sangat indah lah, tapi ternyata ancaman soal radikalisme, intoleran, ini kan benar-benar di hadapan mata dan sekarang terbukti banget dan langsung dirasakan oleh Kak Ade kan. Nah, ini kan semakin membuktikan apa yang disampaikan oleh Kak Ade dalam pidato itu kan. Jadi mungkin ini juga kayak menegaskan kembali ya buat Kak Ade ya, peristiwa ini ya. Ya, yang penting tapi juga bukan bagi saya ya, tapi bagi banyak orang. Jadi ini real ya, bagi misalnya orang kayak Rizal Ramli yang bilang bahwa isu kadrun itu diciptakan oleh Jokowi misalnya. Ya, dan ada banyak, termasuk tadi saya bilang Farid Gaban, dan ada banyak orang lainnya yang mengatakan bahwa atau orang-orang yang bilang bahwa Islamofobia itu dibuat-buat. Enggak, itu real ada ya. Dan kondisi Indonesia itu jauh lebih baik dari misalnya Pakistan, dari Bangladesh, dari Afghanistan, apalagi Afghanistan kan, Suriah, Libya, Irak dan macam-macam, Saudi Arabia dan seterusnya. Kita tuh heaven, surga lah dibandingkan apa yang terjadi di sana. Dan surga ini harus kita pertahankan kan. Kalau surga ini kita biarkan diambil orang, direbut, menjadi dikuasai oleh kaum tanda petik Taliban gitu ya. Sedih saya baca setiap hari berita tentang apa yang terjadi di Taliban sekarang kan. Dulu ketika terjadi pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban, kita udah ingatkan nih, ini akan kembali ke masa jahiliyah kan. Nah, Indonesia juga bisa begitu ya. Kalau kita biarkan 10 tahun lagi mungkin kondisi kita akan jauh lebih buruk dari sekarang. Tapi kita masih lumayan karena kita masih belum berada dalam situasi di mana tradisi kekerasan adalah tradisi yang dipercaya sebagai tradisi tunggal gitu kan. Kita ya misalnya apa yang terjadi pada saya ini mudah-mudahan kemudian memberi pelajaran bagi orang bahwa ini memang buruk, ini memang jahat, sehingga kita kembali ke tradisi duduk sama-sama, diskusi sama-sama. Jadi karena itu gerakan peace yang saya bikin ini artinya memang harus terus kita perjuangkan. Karena tanpa kita yang memperjuangkan, lagi-lagi saya katakan seperti tadi itu, ya siapa yang bisa memperjuangkan Indonesia yang damai, yang bahagia, yang satu, yang menghargai keberagaman. Artinya meskipun kemarin kekerasan terjadi pada Kak Ade yang begitu biadab ya, Kak Ade masih optimis ya, masih harapannya itu masih sangat tinggi terhadap kondisi Indonesia ya Kak Ade ya. Karena kan Kak Ade sekarang kan istilahnya jadi benar-benar jadi korbannya kan gitu. Artinya tidak berubah pemikiran Kak Ade tentang bahwa Indonesia ini surga indah dan lain-lain. Tapi kan nanti ada persyaratan ya.
Indonesia indah, surga, bersatu, dan seterusnya. Itu kalau kita perjuangkan. Justru apa yang saya alami dan kita lihat bersama itu menunjukkan kalau kita tidak perjuangkan, ini bisa terjadi setiap saat pada siapapun. Bukan hanya tadi seperti Nong katakan kan, bukan hanya pada saya, tapi juga orang-orang lain. Orang-orang lain yang mungkin sekedar ya beda pendapat aja gitu loh. Bukan karena seperti saya yang menyuarakan perjuangan saya di medsos gitu misalnya. Nggak harus gitu, tapi Anda bisa aja tiba-tiba di kelas karena beda pendapat, karena Anda tidak mau pakai jilbab, karena ya macam-macam lah ya. Anda bisa jadi korban. Nah, jadi saya tidak pernah pesimistis karena memang itu ya saya orang Muslim kan. Jadi kalau Muslim itu memang harus percaya bahwa nasib sebuah bangsa tidak akan bisa diubah kecuali si bangsa itu sendiri mengupayakan ya kan. Ini juga kita begitu. Kita bisa bergerak menjadi Indonesia yang indah itu kalau bangsa Indonesia mengupayakan itu, memperjuangkannya menjadi Indonesia yang indah. Tapi kalau kita biarkan kelompok-kelompok radikal ini tumbuh terus, jangan nangis gitu ya. Kalau at the end of the day, justru kita yang jadi korban. Dan kita cuma bisa bilang, coba waktu itu kita perjuangkan kan. Saya nggak mau aja begitu. Saya kepengen anak-anak saya hidup lebih bahagia lah daripada kita nggak usah lagi lah berantem-berantem seperti ini, dan kita maju menjadi sebuah bangsa yang unggul gitu ya. Tahun 2045 betul-betul menjadi top 5 di dunia, bukan lagi di Asia, di dunia loh secara ekonomi ya. Tapi kalau kita berantem terus, ya mana mungkin ekonomi kita sejahtera. Ya tiru aja itu, lihat Afghanistan, Pakistan, dan negara-negara Islam yang terus berkonflik. Iya, jadi apa mestinya peristiwa yang Kak Ade alami itu dijadikan kayak semacam kayak pemicu atau apa ya, malah untuk kita itu bertambah semangat dengan kegiatan ini ya, karena sebenarnya yang ya itu ya Kak Ade ya, akhirnya kita tahu banget bahwa ini nyata banget gitu loh. Ya, Kalau sangat selama nyata. Kurang jelas apa lagi. Jadi makanya saya heran dengan para komentator yang seperti meragukan. Bahkan ada yang bilang ini trik Jokowi agar ada pengalihan isu. Buat saya it doesn't make sense at all. Itu aja. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Kak Ade terkait kasusnya. Kan ini pelakunya itu udah ketangkep, tapi masih ada yang dianggap sebagai provokator yang ibu-ibu itu. Itu harapan Kak Ade terhadap kasus hukumnya sendiri gimana? Saya kalau dimintai komentar soal si ibu-ibu ini, jawaban saya cuma satu. Ada nggak sih pasalnya? Pasal yang bisa digunakan tapi secara benar ya. Karena sebagian orang akan bilang, bahkan sebenarnya saya cenderung menganggap dia bukannya punya kebebasan ya untuk maki-maki saya di situ. Nah, kalau disebut provokator, nah saya nggak tahu persis karena saya tidak mendengarkan secara persis. Jadi buat saya selama hukum diikuti, saya nggak, buat saya itu sudah cukup ya. Tentu saya sedih bahwa ada ibu-ibu itu, bahwa kalau nggak salah dia nyebut saya juga orang Padang gitu ya, ya, ya sesama Padang gitu. Ada sedihnya sih. Sesama Minang. Sama Minang. Tapi kalau memang tidak ada pasal untuk menghukumnya, ya nggak perlu juga. Tapi kalau ada, ya buat saya sekarang ya patuhi aja hukum. Kayak yang 7 orang itu bukannya saya kepengen mereka ditangkap, tapi memang kalau mereka tidak diperlakukan semacam itu tidak akan ada efek jera buat orang lain kan. Dan orang akan melakukannya lagi kepada orang lain. Jadi betapapun saya menghargai hak asasi manusia, tapi ya hukum harus ditegakkan di atas segala-galanya. Dan orang tidak berhak untuk main hakim sendiri kan dengan cara pakai kekerasan yang sampai mengancam korban mengancam nyawa Kak juga kan gitu. Betul. Itu udah kriminal banget kan. Betul. Jadi bukan kebencian personal tapi soal pelanggaran hukumnya yang kita kategorikan kriminal. Iya, betul. Nah, pemirsa Cokro TV, kita udah panjang banget nih ngobrol sama Kak Ade, dan ini luar biasa surprise buat saya karena
emang Kak Ade udah pulih sepertinya Kak Ade dan siap bergabung lagi Ya, bareng-bareng kita lagi berjuang aktif di kantor gitu yang udah dikangenin nih oleh semua temen di sini Kak Ade. Nah, mungkin ada closing buat Kak Ade sebelum saya menutup wawancara ini. closingnya saya kutip apa yang saya katakan ketika di hari pertama sesudah saya mengalami pengeroyokan kan. Jadi saya ngirim apa istilahnya ya, semacam pernyataan kepada teman-teman waktu itu ada sebuah Zoom, Nong. Iya. Saya lupa itu Zoom-nya Iya. Nong atau yang lain. Sekedar untuk mengatakan bahwa apa yang terjadi ini jangan pernah membuat kita semua meninggalkan perjuangan yang kita lakukan, karena saya selalu akan ingatkan bahwa di atas kita ada Allah, dan Allah itu selalu kita harus percaya itu selalu akan berada di jalan orang yang memperjuangkan kebenaran. Itu aja. Itu di Zoom yang pertama, di Zoom kita itu. Ya. Iya, dan semua Sampai orang lupa. dan semua orang tuh pada terharu, nangis dan seneng sekaligus karena Kak Ade ternyata tidak berubah. Gitu kan, seperti biasa kan Kak Ade selalu ada was-was juga nih, takut wah jangan-jangan nih Kak Ade mundur atau apa. Ternyata kita udah seneng banget ya pemirsa Cokro TV, ternyata Kak Ade Armando kita nih, our Ade Armando ternyata masih tetap sangat bersemangat, dan kita akan menunggu konten-konten Kak Ade minggu depan ya. Semoga Kak Ade stabil kesehatannya, pulihnya gitu, dan bisa kembali lagi bersama kita. Terima kasih banyak Kak Ade Terima untuk kasih, waktunya Nong. ya. Terima kasih Maaf semua. mengganggu istirahatnya. Kita Nggak senang apa-apa. banget Thank ya, you. dan semoga minggu depan ditunggu loh Kak Ade kalau ini ya. Siap. Kita udah nggak sabar nih. Oke pemirsa Cokro TV, kita ketemu lagi dalam wawancara berikutnya. Thank Terima you. kasih, salam sehat semua. Salam sehat semua.